Beberapa ulama perbanyak sayyidul istighfar. Nanti karena kalau sayyidul istighfar ini, kalau kata Rasulullah, siapa yang membaca dengan keikhlasan sayyidul istighfar ini, penghulunya istighfar. Kalau dia membaca di pagi hari, kemudian umurnya tidak sampai malam hari, maka dia termasuk penghuni surga. Kenapa bulan Rajab ini bulan yang mulia dan bulan Rajab ini adalah bulannya Allah? Karena di dalam bahasa Rajab sendiri artinya mulia, tetapi para ulama menafsirkan dari tiga huruf percaya ini rajib dan ba. Rohnya itu adalah rahmatullah, kasih sayang Allah turun di bulan Rajab. Kemudian jurmul abdi, jimnya itu jurmul abdi, diampuni dosa-dosa hamba. Makanya Rasulullah menyampaikan perbanyak istighfar di bulan Rajab. Dan yang ketiga adalah birrullah, kebaikan-kebaikan Allah. Jadi bulan Rajab ini jangan sampai kita terlewat, kita tidak melakukan hal-hal kebaikan khususnya untuk ibadah. Makanya ada di hari-hari kita ini penghormatan kepada bulan Rajab ini minimal ada satu kali saja kita puasa sunnah Rajab, minimal satu kali saja. Karena Rasulullah nanti akan memberikan air di surga namanya sungai Rajab. Itu lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Itu diperuntukkan bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab. Ya, seperti Telaga Kausar, tapi ini sungainya namanya Sungai Rajab. Nanti di surga. Mudah-mudahan abang-abangku yang di sini sempatkan waktu ngambil Senin atau Kamis. Ya, saya Senin niatkan puasa penghormatan di bulan Rajab. Mudah-mudahan dapat juga pahala Seninnya. Atau di hari Kamis niatnya penghormatan di bulan Rajab, mudah-mudahan pahala Kamisnya pun kita dapat. Tapi jangan dua-dua niat. Ya, cukup aja kayak kita kalau mau makan malam, dimakan paginya dihabisin ya, tetap aja lapar nanti malamnya. Jadi benar-benar harus satu niat aja. Ya. Jadi bulan Rajab ini betul-betul bulan yang bulannya Allah, kata Rasulullah. Makanya ada doanya Rasulullah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami kepada bulan suci Ramadan. Jadi ada doa-doa yang setiap kita selesai sholat fardu kita membaca astagfirullahaladzim, perbanyak istighfar. Kalau beberapa ulama perbanyak sayyidul istighfar. Nanti karena kalau sayyidul istighfar ini, kalau kata Rasulullah, siapa yang membaca dengan keikhlasan sayyidul istighfar ini, penghulunya istighfar. Kalau dia membaca di pagi hari, kemudian umurnya tidak sampai malam hari, maka dia termasuk penghuni surga. Dan siapa yang membaca di malam hari, umurnya tidak sampai pagi hari, maka dia pun termasuk penghuni surga. Ini luar biasa nih, ya, bacaan sayyidul istighfar ini. Ya. Jadi kita sebelum menutup pengajian kita ini, kita sama-sama nanti bareng-bareng kita membaca sayyidul istighfar. Kalau bisa diamalkan, ya. Nah, di bulan Rajab ini juga perbanyak sholawat. Walaupun ini bulannya Allah, karena Rasulullah Habibullah, kekasihnya Allah. Ya, perbanyak kebaikan-kebaikan, maka Allah akan memberikan banyak kebaikan. Contoh, Kang Yana dapat uang nih 10 miliar, langsung mulai mereka jadikan. Kan? Ini teh rasa syukurnya Kang Yana itu seperti apa? Apakah ini hasil kerjanya beliau atau memang Allah ngasih? Walaupun beliau ikhtiar. Tasdiqun bil qalbi, dibenarkan dengan hati dulu. Enggak, ini mah datangnya dari Allah, walaupun melalui ikhtiar yang hamba lakukan. Yakin ini datangnya dari Allah.
Iqrar bil lisan. Kang ya nanti ngomong, alhamdulillah, hatur nuhun ya Allah, terima kasih ya Allah. Ada iman tak? Terus hati-hati, kita ini kadang suka kepedean kepada diri, kita lupa sama orang yang sudah berbuat baik sama kita. Lam yaskurillah, lam yaskurinas, lam yaskurinas, malam yaskurillah. Tidaklah disebut orang yang bersyukur kepada Allah kalau dia tidak bersyukur kepada orang yang sudah baik sama dia. Kang Yana ingat, dia ngasih uang ke sahabat. Yang memberikan uang ini siapa? Oh temannya, oh sahabatnya, oh sama-sama fakultas hukum 88 misalnya. Ada kolaborasi pekerjaan, bisnis dan segala macamnya. Telepon Kang Yana deh, bro, makasih ya, brother, thank you nya, bang, makasih mas, atau siapalah. Buru-buru berterima kasih. Jangan sampai kita lupa sama orang yang sudah berbuat baik sama kita, walaupun itu hakikatnya dari Allah semuanya. Wa amalu bil arkan, dan dilakukan dengan amal perbuatan, dibuktiin sama Allah. Benar nggak sih Kang Yana teh benar-benar bersyukur yang totalitas, dikeluarkan buat sedekahnya, buat zakatnya, karena sudah memasuki nasabnya. Ya, karena yang wajib zakat itu kurang lebih kita punya uang sekelas 83 gram emas. Sekarang 1 gramnya berapa? 1 juta. Kalau kita punya uang 83 juta Kang Yana, wajib zakat minimal 2,5%. Cuma selalu bilang sama Kang Yana sama perusahaannya, Kang, tong setengah-setengah ke Allah mah, tong 2,5%, 10% sekalian dikeluarin tak 10%-nya. Kang Yana itu dapat 10 miliar. 1 miliar mah yang sodako, yang masjid, yang fakir miskin, anak-anak yatim, kaum duafa, orang lagi susah. Mungkin ada teman-teman yang lebih susah daripada Kang Yana, bagi. Nah sekarang kita masuk ke wilayah sabar. Sabar itu apa? Menahan diri dari dorongan hawa nafsu. Sabar. As-sabr minal iman. Sabar itu sebagian daripada iman. Berarti setengahnya. Tadi syukur udah, tinggal dengan urusan sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan sabar ini kata Allah dan surat Az-Zumar ayat 10 dijelaskan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah tanpa batas. Nah sekarang sabar juga ada tingkatannya. Sabar itu dibagi 3 kata Rasulullah. As-sabrun salasa. Sabar itu dibagi 3. Yang pertama as-sabrun 'alal musibah. Sabar dalam menghadapi musibah. Yang kedua as-sabrun 'ala ta'ah. Sabar di dalam ketaatan. Yang ketiga was-sabrun 'anil maksiyah. Sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Kira-kira yang paling tinggi pahalanya sabar yang mana coba kira-kira? Maksiat. Ya. Sabar musibah kata Rasulullah 300 derajat kemuliaan Allah kasih. Sabar dalam ketaatan 600 derajat kemuliaan. Sabar di dalam menjauhi kemaksiatan 900 derajat kemuliaan. Kenapa? Musibah udah, kita tidak bisa menolak musibah. Kalau Allah sudah berkehendak, ma'asobah min musibatin illa bi'idznillah. Tidak ada musibah yang ditimpakan kepada hamba kecuali atas izin Allah. Kita tidak bisa menolak, kita tinggal mensikapinya aja. Oh sabar, tenang. Kita bisa kecelakaan, musibah itu apa lagi, gempa. Terus sabar dalam ketaatan. Contoh, ini dalam ketaatan Pak. Kita kan lagi ngaji, menuntut ilmu. Thalabul ilmu fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslimin dan muslimat, menuntut ilmu agama. Berarti ini dalam ketaatan. Kira-kira sabar nggak kita nih menyampaikan sesuatu ini? Sabar mendengar.
Tapi itu termasuk pengajian yang rock and roll lah, enak lah. Bisa rokok, saya santai. Tapi biasanya ngaji-ngaji kayak gini mah. Mana gurunya aja. Sama dalam ketaatan, yang kita tahu sama dalam ketaatan apa? Dalam sholat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar, sholat, sabar. Bisa jadi orang sabar, belajar sholat yang sabar. So, sholat kita kira-kira tumanina apa enggak? Kalau berjamaah, oke lah. Standarisasi berjamaah, orang-orang tumanina. Standarisasi berjamaah, makanya disuruh sholat berjamaah. Sholatul jamaah khairun min sholatul fardhi bisab'i isrina darajah. Sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendiri 27 derajat. Kenapa? Di situ ada tumaninah. Allahu Akbar. Kalau kangen lagi ngimam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Tartil enggak bacaannya? Tartil. Pelan enggak? Enggak buru-buru kan? Coba kalau lagi munfarid, salat sendirian. Buru. Allahumma shalli ala Muhammad. Mau ruku aja, ya. Pas kita takbiratul intiqal, takbir intiqal, Allahu Akbar. Bacaannya saja tumaninah. Subhanarabbil azim wa bihamdihi. Subhanarabbil azim wa bihamdihi. Subhanarabbil azim. Sami'allahu liman hamidah. Tidak. Masih berdiri. Rabbana lakal hamdu bil samawati wa bil ardi wa ma sita min sayyi'atin rabbana wa lakal hamd. Masih ada diamnya tumaninahnya gitu. Pelan, kalem, tenang. Itu berjamaah, masih standarisasinya oke. Tapi kalau udah munfarid mah enggak. Kalau lagi sendiri, apalagi handphone ada getarnya. Getar siapa nih? Allah. Ya, hormati dulu. Berarti selama sholat itu mikirin siapa ini. Makanya kesempurnaan dalam sholat itu, walaupun kita tidak akan bisa sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Apa kesempurnaan? Minimal sebelum sholat itu sempurnakan wudunya. Wudu aja kita suka buru-buru, Bang. Babul toharoh, babul mensucikan itu urusan wudu aja kita kadang suka buru-buru. Ya, ini mah yang dasar nggak apa-apa. Biar kita tambah imannya supaya yakin sama Allah. Wudu nih, yang wajibnya apa? Sholat, tangan sampai siku, kiri kanan, kanan kiri, kepala sama kaki. Itu wajibnya wudu cuma 4. Yang lainnya sunnah. Tangan dulu, kemudian kumur-kumur, kemudian di hidungnya, itu sunnah. Ya, makanya pada saatnya wudu itu di sini. Pada saat dicuci muka. Nama itu wudu al-yawmil adatil asghari fadlillahi ta'ala. Dalam hati niatnya. Tapi diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. So kira-kira wudu kita wudu yang sempurna atau masih jauh dari sempurna? Kebanyakan mah jauh, mungkin saya juga masih jauh dari sempurna. Tapi minimal sama, tenang gitu. Air jangan terlalu banyak, biasa aja. Yang biasa aja. Selesai wudu, baca doa, baru kita melaksanakan sholat yang tumaninah, yang takbir, dan betul-betul menyempurnakan. Dan itu lahiriahnya, Bang. Itu harus sabar sholatnya. Makanya lahiriahnya itu, batiniahnya apa?
sholatlah bagaikan kau sholat itu sholat terakhir, kata Rasulullah. Makanya kalau kita merasakan sholat kita ini sholat yang terakhir, makanya di situ kita akan merasakan, oh ini seolah-olah sholat saya yang terakhir. Takutnya nggak bisa sholat lagi, berarti kita menyempurnakan sholat terus. Yang kedua, hadirkan hati ini, kata Rasulullah, sholatlah engkau seolah-olah engkau melihat Tuhanmu. Kalau engkau tidak bisa melihat Tuhanmu, sesungguhnya Tuhan sedang melihatmu. Makanya banyak orang-orang bagaimana cara mengkhusyukkan sholat, dia pandang arah sujudnya, kemudian dia bayangkan lafaz Allah. Lafaz Allah, Allah. Itu bayangkan lafaz Allah. Jadi kita selalu benar-benar berhadapan dengan Allah langsung. Ya. Sholat belajar sama juga lagi belajar sholat sempurna sholat, karena sekali lagi sholat kita tidak akan sempurna karena yang menyempurnakan Allah. Ya, apalagi di mazhab itu beda-beda sholatnya juga. Mata balir nggak kira-kira kita ini ngambil yang mana? Yang Hanafikah, Syafi'ikah, Malikikah, atau Hambalikah? Yang mana? Memang kalau dari hadis Rasulullah, shallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ada yang melihat mungkin takbiratul ihramnya Rasulullah seperti ini, ada yang melihat di sini, ada yang melihat. Makanya kan dari hadis-hadis riwayat Abu Dawud segala macam itu, Bukhari, Muslim, ada perbedaan penglihatan dari siapa melihatnya Rasulullah cara sholatnya. Ada yang sedapatnya di sini, coba kan beda-beda. Coba kita mau yang mana kira-kira? Yang penting tidak menyalahi yang 4 mazhab itu aja. Hambali agak di atas, Syafi'i di antara perut dada sama perut. Ya, ada yang sebelah kirinya. Hanafi di bawah perut, di sini nih. Ya, Maliki sama sekali nggak pakai. Silakan begini ya. Allahu Akbar. Maliki, Imam Maliki, mazhab Maliki begitu. Sekarang Al-Fatihah ini rukun sholat. Kalau tidak membaca surah Al-Fatihah, berarti dia tidak sah sholatnya. Kalau Imam Asy-Syafi'i mazhabnya dizaharkan bismillahnya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau Imam Hambali, Imam Hanafi disirkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, kayak di Mekah, di Madinah disirkan. Padahal Syekh Syurem, Syekh As-Sudais, Al-Hudayfi itu semuanya mengucapkannya dengan sir kayak gini, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahnya disirkan. Tapi Imam Maliki, mazhab Maliki, sama sekali ada bismillahnya bang. Langsung ya, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Nah, 2. Kita mah Maliki yaumiddin. Kalau mereka Maliki yaumiddin. Iya, kira-kira kalau kita mungkin kita main standar-standar aja. Semuanya benar ya. Semuanya benar. Makanya jangan suka menyalahkan orang ibadah. Urusan mulut aja sampai kiamat nggak bisa habis. Iya. Ya. Yang satu hadis riwayat Bukhari-nya jelas, Muslim jelas. Di situ mulut ada, tapi di sebelah lain itu termasuk yang dhaif, yang lemah hadisnya. Silakan, yang penting sholat. Emang kunut enggak, kunut dia ngurusin kunut, aku mau nggak sholat subuh, ngaco kan? Udah saling menghormati. Apa sih kita kayak rasa biarin aja. Kenapa sih tadi kayaknya nggak enak banget, biarin aja.
Kita saling menghormati mazhab. Mazhab itu tuh salah soleh, tapi masih termasuk kategori yang terbaik kata Rasulullah. Salah sahabat, tabi'in itu salah soleh, itu termasuk periode yang terbaik. Bukhari Muslim itu setelah salah soleh. Kan kita sering ngambil dari hadis Sahih Bukhari, hadis Sahih Muslim, ya kan? Itu tuh muridnya Imam Hambali. Imam Hambali muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Imam Maliki. Jadi pesannya jelas mereka itu. Ya. Yang kita mah senang-senang aja bang, sholat mana? Yang penting duhur opat, asar opat, subuh 2, maghrib 3, bisa 4, udah gitu. Yang nyimpang, yang kepedean, subuh cuma 2, dikit banget, cuma 3 aja lah, yang nama-nama amal itu yang bid'ah. Menambah-nambah ibadah yang baru, bid'ah itu yang bid'ah sesungguhnya. Makanya mungkin kan abang-abang ini punya anak gitu kan yang masih belajar agama, ada yang ngikutin aliran apa, minimal kita bapaknya tahu lah. Tahu gitu ya. Kenapa ini yang bapak tahu gini dah? Nah gitu minimal ada ilmunya. Walaupun bapak masa tahu, bapak udah sekolah hukum, nggak sekolah agama, nanti sudah digituin sama anak. Udah minimal ada ilmu sedikit kita. Udah Rasulullah udah nggak suka perdebatan. Kamu meyakini apa Imam Syafi'i silakan. Kamu meyakini Imam Malik mangga, Imam Hanafi mangga. Yang salah itu meyakini Imam Samudra. Tukang bom kan Imam bom jangan diikutin. Imam menjelaskan kita mah. Ya, makanya belajar ilmu itu pelan-pelan belajar agama. Tapi yang sedikit ini urusan syukur dan sabar ini ucapkan dalam hati kita Pak. Itu tadi musibah udah menghadapi ketaatan di sholat dalam kayak gini nih Bang, majlis kayak gini nih. Makanya abang kalau mau lihat ulama yang baik itu Bang, lihat aja 5 hal. Beliau punya sifat-sifat santai. Lihat ke 5 hal. Abang-abang kalau ketemu ustaz, ketemu kiai, ketemu ulama, lihat 5 hal ini. Guru Bang. Sopan santun, ramah tamah, belas kasih sayang, rendah hati, peduli kepada sesama. Cari kalau guru kayak ketemu ulama, kiai, ustaz ataupun guru ngaji pun dia memiliki sifat kayak gini, buru-buru. Ini inti dari akhlak yang sempurna. Jangan merasa gue ini udah punya ribuan aja mah gue nih, nggak ada apa-apa. Merendahin orang aja, jauh-jauhin Bang. Ada guru, ada ulama, ada kiai yang merasa diri paling hebat, buru-buru jauhin. Mau ilmunya segera, mau baca kitabnya ratusan, nggak usah. Lihat ketawaduannya, lihat bagaimana cara Rasulullah tawadu. Man tawadu Allah, wa man taqabbara Allah. Siapa yang merendahkan hatinya, Allah akan angkat derajatnya sendiri. Siapa yang meninggikan hati, Allah akan rendahkan sendirinya. Nih, ayyul a'mal ahabbu ilallah. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Salah satunya apa? As-salatu ala kita dengarkan azan. Panggilan Allah untuk melaksanakan sholat. Bang, hati dibuat semua. Sholat itu as-sholatu imaduddin. Makanya di bulan Rajab ini kan Allah perintahkan 5 waktu ya. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Ya. Firman aqamah faqad aqamaddin. Siapa yang mendirikan sholat dia sedang mendirikan agama. Tapi apa kata Rasulullah? Wa man tarakaha faqad hadanatin. Siapa yang meninggalkan sholat, sesungguhnya dia sedang meruntuhkan agamanya.
Makanya dirikan sholat. Wa aqimis sholat, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Fahsya itu apa, Bang? Keji itu apa? Yang bersumber dari syahwat. Itu fahsya. Dosa-dosa fahsya itu bersumber dari syahwat. Kita senang lihat-lihat yang negatif, mau nonton-nonton yang aneh-aneh. Alhamdulillah. Ini handphone bisa jadi manfaat, bisa jadi mudarat. Ini handphone tergantung kita. Fahsya. Kalau manfaat buka Muslim, Quran. Tergantung kita semuanya. Jangan. Kalau mungkar berdasarkan akal, dosanya pakai akal, membunuh, mencuri, maling segala macam, dan merugikan orang lain. Jadi ke dosanya mungkar itu, ya, yang bisa merugikan orang lain. Kalau fahsya itu bunuh diri sendiri aja. Abang mau minum nih, gratis lagi, minuman keras ya, Amar. Gue biasanya beli cuma sejuta nih gratis, gimana caranya? Aduh, sabar. Sorry bro, boleh saya terus? Jangan kita mentang-mentang udah hijrah, haram tau lah bro, maraka loh. Padahal kita dulunya peminum. Sampaikan dengan cara yang ma'ruf. Jangan merasa kita sudah hijrah, sudah benar. Udah gue lagi ngambil perut gue lagi sakit, udah nanti aja bro. Dengan halus, tidak menyinggung perasaan aku. Itu. Atau nggak? Yaudah minum. Kita minum kayak di film-film. Kita menjaga silaturahim. Nanti suatu saat teman kita akan bertanya sama kita, emang lu benar-benar nggak minum bro? Kenapa? Sakit terus sakit, berantakan hidupnya. Emang diharapkan sama Allah ya begitu. Menjalani. Nah nanti baru kita akan bertanya tentang bagaimana ini. Nggak usah kita nggak usah jadi so suci. Ya haram, kenapa haram mau masuk kafe juga? Tingkatkan kualitas iman dan tingkatkan kualitas cara kita beribadah kepada Allah, khususnya tentang ibadah sholat kita. Pertama kali yang dihisab sholat kita. Makanya ngajak, kalau bisa bang ada 1-2 orang ajak berjamaah. Kalau misalnya cuma sendiri ya berfarid. Kalau misalnya ada dekat ada masjid, sok silakan. Ya, kita punya kumpulan ada beberapa orang, ayo berjamaah. Sekali lagi, sholat berjamaah afdhalun min sholatil fardhi bi 27 darajah. Sholat berjamaah itu lebih baik dari sholat sendiri 27 derajat. Itu hitung-hitungan 27 derajat. Para ulama menyampaikan tiap derajat itu antara langit dan bumi pahalanya. Luar biasa sholat ini. Kalau sholat kita baik nih bang, Allah tidak akan menghisap seluruh amalan kita yang jelek-jelek, yang baik udah nggak dilihat. Atau Allah sholatnya baik udah masuk dalam surga. Ini luar biasa. Ya, kalau yang baik, mudah-mudahan pertemuan yang kedua ini betul-betul kita nih meningkatkan kualitas iman. Tidak hanya silaturahim ini, kita dapat rezeki ini. Kita nggak tahu hari ini bisa makan ini, bukan makan ini, luar biasa nih. Kami anak Abdul Rohon, Kang Sandi, Kang Anto juga yang sudah bisa mengumpulkan teman-teman se-alumni ini angkatan 88. Mudah-mudahan hidupnya di bulan Rajab ini semakin baik. Mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Dibahagiakan sama Allah. Diangkat derajatnya semua sama Allah. Dan Allah memberikan kesembuhan yang sempurna, yang baik lagi. Allahumma rabbana as'abil basya isyata syafila syifa sifat la yudhiru saqaman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul 'alim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga sekali lagi semuanya dibahagiakan, diberkahi,
Subhanahu wa taala, dihasilkan maksud tujuannya, dimudahkan segala urusannya dan diberikan jalan keluar dari setiap kesulitannya, diangkat derajat sifat dan kita semua menjadi ahli surga semua. Karena hatinya wa qul sholihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma bihaqqil Fatihah bisil Fatihah bi karamatil Fatihah bi sifatil Fatihah bil mu'jizatil Fatihah ya farijal ham wa ya kasifal gham aqbil hajati wa ya man ibadiyya wa yarham ya Allah subhanallah wa tahiyyatu fi salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin, abang-abang yang baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita bersua lagi, berjumpa lagi di lain kesempatan. Nanti setelah maghrib kalau mau ada bincang-bincang lagi sedikit, silakan dilanjutnya. Kita tanya jawab biar ada yang terakhir. Nanti yang jawab Kang Yana. Kamu nyanyi ya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.